mengakui telah mengirimkan pasukan ke Ukraina. Ya, Marinir Kerajaan Inggris melakukan operasi beresiko tinggi di Ukraina pada bulan April. Tulis Letnan Jenderal Robert McGowan dalam jurnal resmi pasukan tersebut. Ya, sebelum pengakuan McGowan, klaim Rusia bahwa pasukan NATO aktif di Ukraina telah dibantah oleh analis dan media barat. Anggota 45 Komando Marinir Kerajaan meninggalkan Ukraina pada bulan Januari setelah mengevakuasi kedutaan Inggris di Kiev ke Polandia. Namun sekitar 300 anggota unit elit dikirim kembali ke negara itu pada bulan April untuk membangun kembali misi Inggris di Kiev sebelum melakukan operasi rahasia lainnya, kata McGowan dalam majalah pasukan menurut sebuah laporan oleh The Times yang dinukil Russia Today pada Rabu 14 Desember 2022. Operasi ini berlangsung di lingkungan yang sangat sensitif dan dengan tingkat resiko politik dan militer yang tinggi, kata McGowan yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Jenderal Marinir Inggris dan sekarang menjadi Wakil Kepala Staf Pertahanan di Kementerian Pertahanan. Sementara McGowan juga tidak merinci misi apa yang dilakukan pasukan komando. Pernyataannya menandai pertama kalinya Inggris mengakui pasukannya melakukan operasi khusus di Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris menolak untuk mengkonfirmasi laporan sebelumnya tentang pasukan khusus negara itu yang sudah melatih pasukan Ukraina di Kiev pada bulan April. Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan konflik di Ukraina sebagai konflik antara Rusia dan seluruh mesin militer Barat dan mengklaim pada bulan September bahwa ada seluruh unit militer di Ukraina di bawah komando de facto penasihat Barat. Namun pernyataan Putin itu ditolak oleh media Barat. Tidak ada bukti pasukan darat NATO berpartisipasi di Ukraina. Juga komandan NATO yang mengarahkan unit Ukraina di medan perang. Ada juga kemungkinan yang sangat kecil hal ini terjadi di masa depan karena NATO berusaha mengurangi resiko eskalasi, kata Edward Arnold dari think tank Royal United Service Institute kepada BBC pada saat itu. Namun pengakuan McGowan membuktikan jika Arnold salah. Tetapi Inggris bukan satu-satunya negara NATO yang mengakui kehadiran pasukan di Ukraina. Seorang pejabat Pentagon yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada wartawan pada bulan Oktober bahwa sejumlah pasukan Amerika Serikat tidak disebutkan namanya sedang memeriksa pengiriman senjata Amerika di suatu tempat di Ukraina. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kewalahan menghadapi serangan Rusia, Zelensky meminta bantuan senjata canggih kepada Barat. Ya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali mendesak para pemimpin Barat untuk menyediakan senjata yang lebih canggih guna membantu negaranya dalam perang melawan Rusia. Hal itu diungkapkannya selama konferensi pers dengan para pemimpin kelompok G7. Dalam pidatonya di G7, Zelensky kembali mengulangi seruan yang dilontarkan Perdana Menterinya yang meminta bantuan rudal jarak jauh, tank modern, artileri dan juga baterai rudal serta sistem pertahanan udara berteknologi tinggi lainnya untuk melawan serangan Rusia yang sudah melumpuhkan pasokan listrik dan air untuk jutaan orang Ukraina. Sayangnya Rusia masih punya keunggulan dalam artileri dan juga misil. Zelensky mengatakan kepada para pemimpin G7 bahwa melindungi fasilitas energi Ukraina dari rudal Rusia dan juga drone Iran akan menjadi perlindungan seluruh Eropa karena dengan serangan ini Rusia memprovokasi bencana kemanusiaan dan migrasi tidak hanya untuk Ukraina tapi juga untuk seluruh Uni Eropa. Menanggapi permintaan Zelensky, para pemimpin G7 mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa mereka telah menetapkan fokus segera untuk menyediakan sistem dan juga kemampuan pertahanan udara bagi Ukraina. Bahkan dengan sistem mereka saat ini, pasukan Ukraina telah berhasil mencegat rudal serta drone. Dan juru bicara Angkatan Bersenjata Selatan negara itu, Natalia Humeniuk, mengatakan pada hari Senin di TV Ukraina bahwa efektivitas pertahanan anti pesawat adalah 85-90% untuk melawan drone yang dipersenjatai. Sementara para pejabat Amerika Serikat setuju dengan laporan keberhasilan Ukraina dalam menembak jatuh drone dan juga rudal, menghubungkan tingkat pembunuhan yang tinggi sebagai dengan intelijen yang disediakan Amerika Serikat dan sekutunya. Sebelumnya, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan kepada media Prancis LCI bahwa selain membuat Ukraina menderita, Rusia ingin membanjiri Eropa dengan pengungsi Ukraina dengan menyerang pembangkit listrik dan juga infrastruktur lainnya. Untuk bertahan dari serangan lebih lanjut, Shmyhal mengulangi seruan Ukraina untuk rudal permukaan ke udara Patriot, sistem yang sangat canggih. Selama wawancara LCI, dia juga meminta lebih banyak sistem pertahanan udara Jerman dan juga Prancis, pasokan peluru artileri dan juga tank tempur modern.
Memberikan rudal Patriot ke Ukraina akan memajukan jenis sistem pertahanan yang dikirimkan Barat untuk membantu negara itu menangkis serangan udara Rusia dan kemungkinan akan menandai eskalasi. Ya, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada wartawan bahwa Pentagon saat ini tidak punya rencana untuk mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina, tapi diskusi itu terus berlanjut. Masalah utama adalah bahwa kompleks sistem berteknologi tinggi membutuhkan perawatan dan juga pelatihan yang signifikan. Kata pejabat itu yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas operasi yang sedang berlangsung di Ukraina. Ya, pertahanan udara juga menjadi topik pembicaraan telepon yang diadakan Zelensky dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Minggu lalu. Pertempuran berlanjut karena suhu yang sangat dingin di dekat perbatasan Rusia-Ukraina terus menurun. Dalam pembaruan hariannya tentang senjata dan personel Rusia yang dimusnahkan, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan bahwa sekitar 94.760 tentara Rusia telah tewas antara 24 Februari dan sampai 12 Desember 2022.